Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Dede Nurmansyah. Adalah calon guru penggerak dari angkatan ke-9 yang berasal dari SD Negeri Purwaraja 2, Kecamatan Meles, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual yang merupakan buah pemikiran dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berbicara pendidikan, tidak akan terlepas dari sesosok tokoh yang begitu familiar. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah anak dari pasangan Pangeran Suryaningrat dan Raden Ayu Sandia. Lahir di Paku Alam 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, namun sering kali dikenal dengan nama Suwardi atau KHD, Ki Hajar Dewantara. Aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan, seperti halnya priai maupun orang-orang Belanda. Beliau berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Paku Alam yang dulunya sempat mengenyam pendidikan di ELS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Stovia, yaitu Sekolah Dr. Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai penulis dan juga wartawan di beberapa surat kabar. Dengan segala perjuangan dan pengabdiannya pada pendidikan, kemudian pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, beliau Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk menjadi Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Berdasarkan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin penting yang saya ambil, diantaranya adalah 1. Pendidikan dan pengajaran. 2. Tujuan pendidikan. 3. Pendidikan yang berpusat pada murid. 4. Kekuatan sosial kultural. 5. Kodrat alam dan kodrat zaman. 6. Budi pekerti. 7. Pendidikan yang berhamba pada anak. 8. Asas dan semboyan pendidikan. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak.
Pendidikan yang berpusat pada murid adalah proses perbuatan menjadikan siswa aktif belajar dengan mempertimbangkan karakteristik pada diri siswa yang akan belajar. Karakteristik setiap siswa yang digunakan sebagai dasar dalam perancangan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditaman oleh petani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun bibit jagung itu yang disemai adalah bibit jagung yang berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari yang cukup, serta tangan dingin petani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh, namun tidak akan optimal hasilnya. Kekuatan sosial kultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman, bahwa dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa kepentingan anak-anak didik baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun bermasyarakatnya jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan baik pada alam maupun pada zaman. Cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dengan kata lain, pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntunan zamannya. Pertukaran kebudayaan menguatkan identitas masing-masing kebudayaan. Perputaran kebudayaan sungguhnya atau esensinya adalah nilai-nilai kemanusiaan. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia bagian tengah atau Indonesia Timur. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya,
kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dan relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak, maksudnya adalah bahwa ada keharusan bagi seorang pendidik untuk memandang anak dengan rasa hormat atau berorientasi pada anak. Dengan kata lain, bahasa Ki Hajar Dewantara pada salah satu ajas taman siswa, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik adalah bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Yang terakhir, kaitan dengan filosofi pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara adalah asas atau semboyan pendidikan nasional. Asas atau semboyan pendidikan nasional terdiri dari Ingarso Sungtulodo, Imadya Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Ingarso Sungtulodo artinya menjadi seorang pendidik itu harus mampu memberikan suri tauladan yang baik. Imadya Mangunkarso artinya seorang pendidik di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan Tutpuri Handayani, seorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Kemudian selanjutnya terkait dengan tantangan dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah. Dalam hal ini, tantangan yang kita hadapi adalah pesatnya perkembangan zaman serta anak-anak yang lahir pada era digital atau disebut digital native. Kita ketahui bahwa pengaruh teknologi dampaknya besar sekali di masa sekarang. Agar teknologi itu tidak hanya memberikan dampak negatif, perlu solusi yang tepat untuk menghadapinya. Solusinya yaitu pembiasaan kegiatan sehari-hari yang menekankan konsep beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, berbineka global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis sesuai dengan tujuan kurikulum Merdeka, yaitu mewujudkan murid yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga tugas demonstrasi kontekstual pada modul 1.1 dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam Bapak Guru Ibu hebat.